Halo, kembali lagi dengan saya Deva Septriasa lagi dengan NIM 11S21017 dalam mata kuliah Kriptografi dan Keamanan Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami, di mana di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah program dengan Juai menggunakan bahasa Java atau C++ atau bahasa lainnya yang mengimplementasikan algoritma El-Gamal. Sebelumnya saya akan menjelaskan algoritma El-Gamal terlebih dahulu. Nah, algoritma Erogamal memiliki beberapa properti, di mana yang pertama itu adalah bilangan prima, di mana bilangan prima ini adalah P atau tidak rahasia. Kemudian ada bilangan acak, di mana bilangan acak ini disebut dengan G, di mana G lebih kecil dari P dan tidak rahasia. Dan bilangan acak X, di mana X lebih kecil dari P, di mana bilangan acak ini adalah rahasia atau dapat disebut dengan kunci private. Nah, kemudian selanjutnya ada Y yang dapat dicari dengan rumus G pangkat X modulus P, di mana Y ini tidak rahasia dan merupakan kunci publik. Kemudian ada M atau plain text, di mana ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir ada A dan B, di mana A dan B ini adalah sebuah ciphertext yang bersifat tidak rahasia. Kemudian algoritma El-Gamal memiliki 3 prosedur. Yang pertama pembangkitan kunci, kemudian yang kedua ada proses enkripsi, dan yang ketiga ada proses dekripsi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan prosedur pembangkitan kunci. Tahapannya yaitu yang pertama kita harus memilih sembarang bilangan prima P, di mana P dapat di-share di antara anggota kelompok. Nah, kemudian kita memilih dua bilangan acak, G dan X, dengan syarat G lebih kecil dari P dan X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan P kurang 2. Nah, kemudian kita harus menghitung Y dengan rumus G pangkat X modulus P yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dari sini kita akan menghasilkan uh, dua kunci. Yang pertama kunci public, di mana kunci public ini triple, Y, G, dan P. Kemudian kunci private, di mana kunci private ini adalah pasangan, yaitu X dan P. Nah, eh, prosedur yang kedua yaitu prosedur enkripsi. Tahapannya, yang pertama, kita harus menyusun plaintext menjadi blok-blok yang lebih kecil, seperti M1, M2, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita harus memilih bilangan acak K, yang dalam hal ini dituliskan K lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan P kurang 2. Nah, selanjutnya, setiap blok M yang tadi dienkripsi dengan rumus A sama dengan G pangkat K modulus P, B sama dengan Y pangkat K M modulus P. Nah, pasangan A dan B ini adalah ciphertext untuk blok pesan M. Jadi ukuran ciphertext 2 kali ukuran plaintext-nya. Nah, untuk prosedur yang terakhir, di sini ada prosedur dekripsi. Di sini tahapannya, yang pertama gunakan kunci private X untuk menghitung A pangkat X dipangkatkan dengan min 1, di mana rumusnya adalah A pangkat P dikurang 1 dikurang X modulus P. Nah, kemudian kita harus menghitung plaintext M-nya dengan persamaan M sama dengan B per A pangkat X modulus P, yang sama dengan B dikalikan dengan A pangkat X dipangkatkan dengan min 1 modulus P. Kita langsung saja ke kode program yang telah kami buat. Di sini ada elgamal.java, ada kelas elgamal, di mana kelas elgamal ini memiliki dua fungsi, yaitu encrypt dan decrypt. Kita memulai dengan encrypt. Di sini kami menginisiasi P, G, X, dan Y dalam proses pembangkitan kuncinya. Nah, di sini G-nya sudah ditentukan. Di sini disebutkan 2, kami sudah menentukannya 2. Dan user diminta mengisi M dan K pada proses encrypt-nya. Jadi, user akan memasukkan message-nya dan juga kunci publiknya. Oh, sebelumnya tadi P adalah bilangan prima yang tidak rahasia, G adalah bilangan acak yang tidak rahasia, Y adalah kunci private yang rahasia, dan Y adalah kunci publik yang tidak rahasia. Kemudian pada proses encrypt-nya akan dihasilkan A dan B. Nah, di sini untuk menghasilkan dua nilai ciphertext A dan B ini kami menggunakan tipe data big integer. Kenapa big integer? Karena kami memikirkan bila mana nanti user memasukkan angka yang besar. Jadi dia tetap dapat diproses. Nah, kemudian di sini hasilnya akan dipanggil menggunakan kelas output.
Nah, di sini ada output.java, inilah yang akan dipanggil nantinya dari sini. Nah, pada kelas output ini ada beberapa variable message, yaitu ada beberapa variabel yaitu message, kunci public, bilangan prima, dan kunci private. Nah, di sini eh mohon maaf, di kelas public tadi saya menyebutkan eh ada beberapa variabel yaitu message, ciphertext A, dan ciphertext B di sini. Nah, pada pada fungsi output encrypt akan digunakan ini, di mana dia akan menghasilkan message ciphertext A dan ciphertext B. Namun di sini message-nya adalah null. Kenapa null? Eh, karena ini adalah proses encrypt dan di mana pada proses encrypt itu plain text atau message aslinya dia eh, tidak akan ditampilkan atau dirahasiakan. Jadi dia bersifat null di sini, berisikan nilai null. Kemudian untuk fungsi decrypt-nya di sini eh, kami menginisiasi nilai A, B, P, dan X, di mana A adalah ciphertext A yang tidak rahasia, B adalah ciphertext B yang tidak rahasia, kemudian P adalah bilangan prima yang tidak rahasia, dan X adalah kunci private yang rahasia. Nah, pada proses decrypt-nya, di sini dapat kita lihat, pada proses decrypt-nya dia eh, kita akan mencari nilai AX-nya dengan menggunakan APOX di sini. Kemudian nilainya itu disimpan pada APOX inverse di sini. Setelah didapat, dilakukan decrypt dengan rumus B kali X, B kali A pangkat X di sini B multiply eh, A pangkat X inverse modulus P. Nah, hasilnya itu akan disimpan dalam variabel M. Nah, kemudian fungsi decrypt-nya itu akan memanggil fungsi output lagi sama seperti sebelumnya. Di sini akan dipanggil fungsi output pada kelas output.java. Nah, pada kelas output.java-nya ini tadi sudah saya sebutkan dia ada dua, yaitu yang pertama untuk encrypt dan di sini untuk decrypt-nya. Nah, di sini dia akan menghasilkan message, ciphertext A, dan ciphertext B. Nah, yang diberikan di sini adalah message-nya. Di sini message tidak lagi nol. Kenapa? Karena kita memang mau mencari si message. Jadi dia tidak lagi dirahasiakan di sini ketika kita sudah mendecrypt-nya. Nah, di sini juga kami membuat fungsi kegagalan di mana ini kami buat untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam proses encrypt atau decrypt-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ada fungsi catch di sini, ada encrypt dan juga decrypt-nya. Nah, jika fungsi encrypt atau decrypt gagal melakukan inisiasi atau perintah, maka akan di catch atau ditangkap prosesnya dan menghasilkan exception atau kegagalan. Dan di sini akan menampilkan pesan gagal melakukan enkripsi jika itu adalah enkripsi dan gagal melakukan dekripsi jika itu adalah decrypt. Nah, kita akan melihat ke desainnya. Di sini ada desain untuk enkripsi pesan, desain UI-nya. Ini adalah untuk enkripsi pesan dan ini adalah dekripsi pesan. Yang pertama enkripsi pesannya. Untuk tombol proses enkripsi ini dia berfungsi untuk melakukan proses dari inputan yang sudah dimasukkan oleh user dan dia akan menghasilkan output seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini bilangan primanya sudah kami tentukan. Kenapa kami menentukannya di dalam kode? Karena kami takut user memasukkan nilai yang bukan bilangan prima. Mungkin di selanjutnya kami akan memperbaiki ke depannya jika memungkinkan kami akan sempurnakan di UI-nya juga untuk dapat melakukan filtering bilangan prima. Nah, di sini saya jelaskan lagi di bagian
dekripsi pesannya. Jika kita mengklik proses dekripsi di sini, dia akan memproses inputan yang sudah dimasukkan user tadi sehingga dia menghasilkan hasil dari message aslinya. Nah, di sini juga kami menentukan bilangan primanya sama seperti alasan sebelumnya, dan kami akan memperbaikinya ke depannya lagi. Nah, di sini bilangan primanya kita sesuaikan sama seperti contoh di PPT. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh algoritma Elgamal oleh Bob dan uh, Alice. Nah, kita akan coba run. Oke, di sini sudah muncul. Kita akan menyesuaikan, menguji, mendemonstrasikannya dengan menggunakan contoh agar lebih jelas. Nah, di sini ada pembangkitan kunci oleh Alice. Kita tidak perlu lagi membuatnya di dalam Juai. Kenapa? Karena dia sudah diproses langsung di balik tombol proses enkripsinya. Nah, jadi kita langsung saja ke contoh enkripsi di sini oleh Bob. Nah, di sini Bob akan melakukan enkripsi. Jadi diberikan M atau message-nya 2035. 2035. Kemudian kunci publiknya di sini ada 1520 atau K-nya. Nah, kunci private-nya tadi sudah ditetapkan di atas, yaitu kunci private 1751. Kita akan melakukan proses enkripsi. Nah, dihasilkan proses enkripsi ciphertext A-nya 1430, yang B-nya 697. Nah, sama dengan hasil yang di contoh algoritma Elgamal yang di PPT. Sini 1430 dan 697. Jadi ciphertext yang dihasilkan adalah 1430 dan 697. Nah, kemudian Bob mengirim ciphertext ini kepada Alice. Nah, kita masuk ke dalam decrypt. Nah, di sini Alice akan melakukan decrypt pesan yang sudah dikirimkan oleh Bob. Kita akan berpindah ke dekripsi pesan di sini. Kita masukkan ciphertext yang sudah didapatkan tadi. Kita masukkan ciphertext-nya yang sudah diberikan Bob kepada Alice. Mana tadi itu 1430. Ciphertext B-nya 697. Dan kunci private-nya sama seperti yang tadi. Di sini kunci private yang digunakan adalah 1751. Nah, kunci private 1751. Kita proses dekripsi. Nah, dia akan menghasilkan angka 2035. Jika kita cek di PPT, dia sama seperti hasil yang dihitung manual, yaitu M sama dengan 2030. Nah, dan ini sama seperti plain text yang dikirimkan oleh Bob. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aplikasi kami sudah memproses algoritma Elgamal ini dengan baik, yang kita dapat buktikan dengan menggunakan PPT tadi. Nah, untuk itu, demikianlah hasil pekerjaan kami dalam proyek akhir kriptografi dan keamanan informasi. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan ataupun masih kurang dalam tugas ini, kami mohon maaf dan sekianlah presentasi saya. Terima kasih.